Baik, kita sudah masuk ke Inventor 2021 ya. Ini adalah mekanisme yang sudah kita rencanakan ya pada tadi untuk di analitik ya. Nah, kita lihat di sini sebelum saya menerangkan ke sini, perlu Anda ketahui bahwa sebelum kita membuat simulasi ya, maka terlebih dahulu Anda harus membuat mekanisme sesuai dengan ukuran yang kita rencanakan. Adapun dari mekanisme ini kita memiliki beberapa batang ya, yaitu batang 1 ini batang rangka ya, kemudian batang 2 batang engkol ya, batang engkol, kemudian ini connecting rod, dan batang ini adalah slider. Ini sangat sederhana ya dibuat. Nah, adapun mekanismenya ya, untuk lebih jelas ketika kita putar ke sini ya, maka mekanisme dari sistem slider adalah seperti ini ya. Sehingga di tiap engsel memiliki putaran, kecepatan putar seperti itu. Nah, adapun bagian-bagian yang bergesekan itu dianggap nol atau diabaikan ya, kira-kira seperti itu. Baik, sekarang kita akan masuk ke simulasi ya. Jadi sebelum saya masuk simulasi, perlu Anda ketahui bahwa ini tidak perlu saya terangkan lagi bagaimana membuat gambar seperti ini, membuat 3D modeling seperti ini ya. Tapi Anda bisa berlatih di lain waktu. Baik, setelah ini kita akan masuk ke environment ya, pada Inventor 2021. Kemudian kita masuk ke dynamic simulation, kita klik di sini ya. Nah, setelah kita masuk ke dynamic simulation ya, ini menu dynamic simulation, maka pertama kali kita masuk ke contraction mode di sini ya. Kemudian di sini kita lihat ya, di sini ada beberapa path yang sudah kita definisikan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah path 2 ya. Path 2 ini statusnya dalam mekanisme ini adalah sebagai ground. Ini kita lihat di sini dia grounded ya. Jadi part yang grounded ini dia tidak bisa digerakkan ya, atau sebagai rangka ya. Kemudian part 7 di sini juga sama ground, jadi dua part ini ya, part 2 dan part 7 ini dia tidak bisa digerakkan atau dia sebagai ground ya. Dalam kinematika ini biasa disebut rangka nomor 1 seperti itu. Adapun bagian yang lainnya adalah di sini ada mobile group, yaitu bagian part ya, atau slider itu sendiri. Kemudian part 5 juga ini mobile ya, atau bergerak. Kemudian part 6 ini juga bergerak ya. Kemudian join ya, di sini ada standar join ya. Join di sini untuk join itu adalah revolution 1, yaitu join antara slider dan batang connecting rod ya, batang 3 ya, batang 3 ya, yaitu berada di sini misalnya. Kemudian revolution 2 itu adalah berada di bagian engkol, revolution 3 berada di antara engkol dan connecting rod, dan satu lagi adalah planar. Planar ini memiliki makna, artinya si mekanisme ini memiliki juga kecepatan linear ya. Jadi ada kecepatan linear. Sehingga kita dari sini kita menyimpulkan bahwa setiap engsel ini bisa kita cari kecepatannya, dan planarnya juga
kecepatan linear bisa kita cari. Kemudian setelah itu kita tentukan percepatan gravitasi ya, arahnya. Ini arah gravitasi, kita sesuai soal kita tentukan ke arah bawah ya, di sini. Jadi gravitasinya ke arah situ. Kenapa ini ditentukan? Karena nantinya untuk mekanisme ini beban-beban akan berorientasi ke bawah. Kemudian kita tentukan torsi ya. Pada soal tadi ya, bahwa torsi yang kita tentukan adalah 20 Newton meter ya, kayak gitu. Jadi kita isi aja di sini 20 Newton meter dengan arah ke sana ya. Jadi dia kaidah tangan kanan ya, kira-kira seperti itu. Baik. Nah, setelah ini kita sudah bisa mendefinisikan semua. Dan selanjutnya adalah kita harus mendefinisikan yang mobile part ini ya, bahan-bahannya ya. Jadi bahan-bahannya harus kita tentukan sebelum kita simulasi. Kayak kita ini aja dulu dari sini, kita bahannya adalah dengan cara kita membuka tiap part, kemudian kita tulis file, kemudian kita pilih properties, kemudian kita pilih physical, kemudian pilih di sini sesuai soal yaitu steel ya, kemudian kita oke. Kemudian selanjutnya kita juga buka komponen ini, kita open seperti biasa, kemudian kita properties, physical, kemudian tulis steel ya, kayak gitu. Kemudian bagian yang ini juga kita tentukan ya, ini, kemudian kita properties, kita ininya, ini kalau ada tulisan generik berarti belum, ini ditentukan berdasarkan default ya, sehingga kita pilih steel ya. Oke. Kemudian bagian ini ya, ini mungkin sudah ya, kita tulis, kita fisikanya steel, kita steel semua. Kemudian yang ini kita open slidernya, ini juga berbahan, mungkin kita ganti ya, ini katakanlah kita ganti aja di sini stainless steel misalnya seperti itu. Baik, kita sudah mendefinisikan semua ya. Kita cek lagi apa ini udah sesuai. Oke, udah selesai. Maka kita kembali ke menu ESI, maka kita siap untuk mensimulasikan. Baik, di simulasi ini ada namanya simulation player. Di sini ada di bagian kiri ini ada waktu simulasi ya. Kita pengennya berapa detik ya. Waktu simulasi ini adalah menentukan nantinya recording dari mekanisme ini saat dia bergerak ya. Kita juga bisa mengganti, misalnya ini mau pada saat 20 detik ya, atau berapa detik bisa ditentukan oleh kita ya. Baik, kita mulai ya untuk simulasinya. Untuk memulai simulasi kita pilih run ya, and replay, kemudian nanti kita lihat hasilnya. Baik, kita klik ini. Nah, kita lihat di awal dari gerakan slider ini dia pelan dulu ya, kemudian akhirnya cepat dan sepertinya konstan ya. Nah, setelah kita melakukan simulasi ya, kemudian kita lihat hasil dari simulasi tersebut dengan memilih menu output
graver. Kita klik. Nah, ini kita lihat di sini ya. Nah, di sini sebelum saya terangkan lah, di sini ada bagian opsi yang output hasil yang ingin kita lihat ya. Kemudian bagian ini adalah waktu ya, waktu pada saat proses simulasi berputar ya, dari mulai 0 sampai ke 20 detik ya di sini. Jadi terrecord semua. Nah, di bagian sebelah sini ini ada menu join ya. Join di sini artinya kita ingin melihat beberapa parameter ya dalam satu join ini. Kita lihat ini banyak ya. Ada parameter position, velocity, acceleration, bahkan force ya, dan moment. Nah, namun karena ini sini kita akan coba bahas di velocity, kita akan lihat ya besarnya revolution 1 ya, atau path. Kita lihat revolution 1, kita cek lagi ya di sini yang mana. Nah, di sini kita lihat kecepatan pada angular pada kontak batang 3 dan batang 4 ya. Jadi sini kita sudah clear ya bahwa yang 4 ini adalah kecepatan batang 3 dan batang 4 yang pada engselnya ya, kayak gitu. Kemudian sebelum ini kita coba dulu yang bagian ini ya. Baik ya, kita lihat di mekanisme revolution ini, kita ini dulu ya. Sebentar, kita lihat revolution 2 yaitu gerakan pada ini ya. Kita cek dulu di sini. Kita lihat tadi output graver. Oke, kita lihat revolution 2. Kita cek P-nya. Nah, setelah kita lihat di sini ya, di grafik secara visual ini kita kelihatan bahwa mulai dari time 0 ya, kemudian sampai ke 20 terjadi perubahan ya, kecepatan yang berbeda. Ini menandakan bahwa di situ ya, di engsel tersebut ya, akibat torsi 20 Newton terjadi perubahan kecepatan yang terus menerus ya. Kita lihat di sini grafiknya ya, jadi terjadi perubahan kecepatan ya. Adapun nilai minus itu sebetulnya adalah nilai dari arah kecepatan ya, kayak gitu. Kemudian besarnya adalah kita lihat di plot, misalkan pada kecepatan pada nilai 1 second ini sudah memiliki nilai 905,17. Berapa besarnya kecepatan adalah kita cek di sini, yaitu satuannya adalah pada degree per second ya. Jadi Anda kalau misalkan pengen tahu dalam satuan radian per second, tinggal dikonversi ya dari degree ke second ke radian per second ya, kayak gitu. Jadi di sini kita lihat hasilnya pada detik pertama itu sudah menunjukkan suatu nilai yaitu 905,17 degree per second ya. Baik, kita lihat sekarang kecepatan pada slider ya, yaitu bagian yang kita lihat di sini. Jadi bagian yang bergerak linearnya ya, kita cek yaitu di planar. Jadi bagian planarnya ini. Nah, bagian planar ini
bisa kita cek kecepatan linearnya adalah di menu planar. Nah, di sini ada 3 kecepatan ya. Kita cek dulu ya. Nah, 3 kecepatan ini memiliki makna bahwa slider itu memungkinkan ke arah samping ya. Padahal di sana kita lihat slider hanya bergerak ya terhadap sumbu X ya ke sini. Sedangkan terhadap sumbu Y dan sumbu Z itu adalah 0 ya. Nah, kita lihat di sini, kita buka lagi ya bagian ini. Nah, ini bagian sumbu X dan sumbu Y-nya itu adalah 0. Jadi sini cuma garis. Nah, sedangkan untuk X adalah nilai-nilai ini ya. Yang mana kita gambarkan di sini dari mulai 0 dia kecepatan 0, kemudian min 0,1 dia minus 4 sekian, sampai dia mencapai puncaknya di 0,5 second ya, sebesar 1010 ya. Kemudian setelah itu menurun lagi, dan pada detik 0,6 itu terjadi perubahan arah kecepatan linearnya ya. Jadi arah kecepatan 180 derajat ya, berbalik itu minus 22,4. Adapun satuannya adalah yaitu milimeter per second ya. Jadi sesuai ya, jadi menggunakan satuan kecepatan linear. Nah, akhirnya kita menemukan semua kecepatan-kecepatan pada engsel ini ya, melalui simulasi Inventor 2021 ini. Adapun parameter yang lain ya, yang di sini yang juga memiliki peran penting ya, di sini akan berguna nanti pada aplikasi ya di lapangan, dan ini akan saya juga terangkan di kesempatan yang akan datang ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda ya. Sampai ketemu di simulasi kinematika berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.